terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Aparat gabungan menangkap seorang anggota KKB di Bandara Aminggaru, Kabupaten Puncak. Akan menyelundupkan ganja ke Biak, seorang pemuda diringkus marinir di Pelabuhan Jayapura. Puluhan motor dan mobil terjaring razia Polres Mimika. KPU Kabupaten Mimika akan menggelar debat kandidat pertama untuk 3 pasangan calon pada hari ini. Debat kandidat akan digelar di Gedung Olahraga Futsal Mimika. Anggota KPU Mimika Hieronymus Kiaruma meminta paslon tidak membawa massa yang banyak karena KPU akan membatasi setiap pendukung yang masuk ke arena debat. Debat pertama ya, itu jumlah pendukung per paslon yang boleh hadir di dalam ruangan debat itu 100 kita batasi. Dan 100 orang itu kami akan berikan ID card dan tiket masuk itu sebelum pelaksanaan debat. Paling lambat itu 2 jam sebelum pelaksanaan debat. Paling lambat. Paling cepat besok lagi paling cepat diserahkan itu. Tidak boleh hari ini kami serahkan ini karena kita takut ada penggandaan. Durasi debat itu 2 jam. Durasi debat 2 jam. Nanti ada 20 menit untuk iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat juga bukan iklan komersial, iklan dari KPU ya, terkait ajakan memilih, itu gunakan hak pilih, kalau bisa jangan golput, itu ajakan dari kita. Jadi kita berharap paslon ini harus sudah hadir ya, harus sudah hadir pada saat kita tidak bicara masalah sanksi ya, siapa yang kita tidak bicarakan itu, tapi kita berharap ini kan kampanye, ajang untuk meyakinkan masyarakat. Jadi beliau-beliau ini kan perlu menyampaikan visi misinya. Jadi harusnya mereka bisa datang tepat waktu. Masa itu kita batasi, Pak. Jadi kalau misalnya kalau sudah 300 kan per paslon 100 berarti 300. Kalau sudah lengkap kursinya sudah cukup di atas, berarti kita tutup pintunya. Debat kandidat akan digelar sebanyak 3 kali. Saat ini seluruh paslon masih terus melakukan kampanye yang akan berakhir pada 23 November mendatang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pada akhir Oktober, Kabupaten Merauke, Papua Selatan akan memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Dan saat masa peralihan, kerap muncul berbagai penyakit, termasuk penyakit pernapasan atau ISPA. Untuk itu, Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat Merauke mewaspadai penyakit ISPA dengan melakukan pencegahan dini. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, penyakit ISPA sebagian besar tertular melalui udara, sehingga sangat rentan bagi orang yang sering berada di luar rumah. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat selalu menggunakan masker agar terhindar dari penyakit ISPA. Dan itu sangat dipengaruhi dengan iklim, ya, kondisi lingkungan, kemudian juga dengan perilaku sebenarnya. Terutama bagaimana menjaga imun tubuh, ya, ketahanan tubuh dalam menangkal penyakit. Karena itu kan virus dan sering. Gitu. Jadi untuk menghindari seperti apa itu, Dok? Pencegahannya oleh warga kira-kira? Contoh misalnya, itu kan ya, saluran pernapasan, artinya berarti bahwa entry point-nya itu di saluran nafas. Contoh misalnya kalau kondisi seperti sekarang panas berdebu, ya misalnya kalau keluar yang lindung ya cegah misalnya pakai masker kan begitu. Kemudian selain itu memang harus jaga daya tahan tubuh supaya terkuat saja dengan perilaku kebersihan. Sebenarnya diet seimbang, istirahat cukup, makan yang baik. Sebenarnya. Banyak faktor penyebab ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Selain udara yang buruk, ISPA bisa menyerang seseorang akibat virus, bakteri,
atau bahkan jamur. Namun saat pancaroba, penyakit ispa sering muncul dan menyerang bayi, balita, hingga ibu hamil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyam Day.